Komentar orang Jepang soal susunan pemain timnas Indonesia hampir semua berasal dari luar negeri. Berikut ini komentarnya. Jika Anda bermain melawan Belanda di Piala Dunia dan susunan pemain Anda seperti ini, Anda beruntung, tidak apa-apa jika Anda berpikir demikian. Alangkah baiknya jika supporter Indonesia bisa mendukung mereka sepenuh hati dengan anggota ini. Arti dari di grup luar negeri sangat berbeda dengan di Jepang. Grup C menjadi menarik setelah Arab Saudi dan Australia yang diharapkan menjadi tiga besar terseok-seok di laga perdana. Laga tandang melawan timnas Belanda cabang Indonesia nampaknya menjadi poin kuncinya. Hanya satu orang yang bermain secara reguler di 5 liga besar Eropa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, jangan lengah. CB Hilhaas nampaknya sudah menjadi pemain naturalisasi menjelang laga melawan Jepang. Namun ia menjadi pemain reguler di Twente dan sepertinya menjadi pemain yang menjanjikan di Belanda, sehingga soliditas pertahanannya mungkin sudah berada di salah satu level terbaik di Asia. Dari sudut pandang pihak luar, menarik untuk melihat bagaimana negara-negara Asia lainnya berjuang melawan tim ini. Pertandingan melawan Korea di kualifikasi Olimpiade sungguh luar biasa. Apakah orang-orang ini benar-benar patriotik terhadap Indonesia? Daripada melawan timnas Indonesia, saya rasa lebih baik menganggapnya sebagai pertandingan melawan tim ketiga timnas Belanda. Saya pikir ini akan menjadi simulasi yang bagus untuk bermain melawan tim besar Eropa. Bagaimanapun, saya berharap ini adalah tim yang solid. Berada di starting lineup di Serie A agak menakutkan, tapi menurut saya tidak apa-apa di Jepang saat ini. Saya tidak bermaksud mengkritik, tapi saya tidak ingin kalah dari tim seperti ini. Itu tidak terlalu menakutkan. Sebaliknya, lebih menakutkan jika diperkuat oleh pemain Amerika Selatan. Terima kasih atas informasi berharga Anda. Saya terkejut melihat betapa telitinya mereka dalam membuat mereka semakin dinaturalisasi setelah Piala Asia. Jika Anda melihat tim-tim yang dimiliki para pemainnya, saya pikir mereka berada di samping Jepang dan, dengan selisih yang besar, Korea Selatan. Karena dia masih muda, dia kemungkinan akan tumbuh lebih besar lagi di masa depan, tapi saya bertanya-tanya apakah dia akan terus mengimbanginya dengan melakukan naturalisasi. Saya pikir tim ini memiliki keseimbangan pemain muda yang baik, dengan pemain berusia akhir 20-an dalam kondisi terbaiknya. Namun beberapa pemain sepertinya baru bergabung setelah Piala Asia, jadi menurut saya kerjasama dan kekuatan organisasi mereka masih lemah. Namun, menurut saya kemampuan pribadinya tinggi. Bagi Jepang itu bukan masalah, tapi saya tidak tahu apakah itu baik-baik saja bagi Indonesia. Hal ini disebabkan pengaruh Belanda Indonesia. Pengaruh kolonialisme paling nyata terlihat pada perwakilan Prancis, Belgia, dan Belanda. Lebih mirip tentara 2-3 Belanda ya? Sungguh luar biasa bisa bersaing dengan lawan seperti itu di Asia. Jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan seperti itu, impian Anda untuk memenangkan Piala Dunia akan menjadi mimpi. Saya menantikan ini. Tim-tim di babak kualifikasi ketiga semuanya berasal dari Timur Tengah, dan setengah dari 8 tempat untuk Piala Dunia kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah, jadi kami tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai perwakilan Asia. Jadi saya akan senang jika mereka bisa menjadi tim yang mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Saya pikir mereka akan lebih kuat di Piala Asia berikutnya. Sejujurnya, tentara kedua Jepang memiliki nilai lebih dan menakutkan. Apakah ini akan menjadi Belanda virtual? Jika kami akan kesulitan, apakah kami akan merasa ragu untuk bisa melaju jika menghadapi Belanda di Piala Dunia? Ada banyak ras campuran. Sangat menyenangkan memiliki tim seperti ini di Asia. Apakah atlet naturalisasi Indonesia itu keturunan Indonesia atau ada hubungannya dengan Indonesia? Menurut saya Indonesia adalah tim paling menakutkan di grup C saat ini. Saya tidak bisa diremehkan. Fans Indonesia memang paling antusias. Mereka bilang kami yang terkuat, tapi kekuatan kami yang sebenarnya adalah yang ke-120. Pasti membuat frustasi para pemain yang berada di timnas selama ini. Setidaknya saya bisa mengerti jika itu adalah pemain asing di liga saya sendiri. Bahkan jika mereka tiba-tiba mendatangkan saya dan memberitahu saya bahwa saya akan mewakili Indonesia mulai hari ini. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk, tapi menurut saya itu kurang di kelas. Namun tim Indonesia kali ini tidak sekuat itu. Saya tidak bisa memutuskan Australia. Namun, banyak pemain naturalisasi yang berusia muda. Mereka tidak sekuat itu kali ini, tetapi para pemain muda saat ini akan berada pada usia yang tepat untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Pada saat itu, evaluasi akhirnya bisa berubah. Tidak mungkin Tiongkok bisa menang di sini. Biasanya terlihat lebih kuat dari Bahrain. Australia akan kalah jika mereka pergi, mungkin yang terendah di Tiongkok. Hah? Pertandingan timnas Jepang melawan timnas Belanda?
Ini babak kualifikasi Asia, kan? Kalaupun Jepang menang, apakah selisih poinnya akan sama dengan 2 laga sebelumnya? Jika kami berada dalam jarak 3 poin, kami mungkin akan mendapat masalah. Itulah sejumlah komentar orang Jepang terhadap susunan timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Silakan komen.